Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk sekarang ke ayat 26 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini dimulai dengan sebuah pernyataan yang mungkin menimbulkan pertanyaan pada kita, yaitu Allah mengatakan innallaha la yastahi. Sungguh Allah tidak malu, Allah tidak segan-segan. Nah, ini tentu memancing perhatian semua orang yang mendengar atau yang akan membacanya. Allah tidak segan-segan, Allah tidak malu untuk melakukan apa? Nah, inilah yang akan kita kaji di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 ini, ya, yaitu berkaitan dengan perumpamaan yang Allah buat sebagai pelajaran untuk umat manusia. Semoga kita akan memperoleh tambahan pengetahuan dan pencerahan dengan ayat yang akan kita kaji pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masuk ke ayat 26 dari surat Al-Baqarah, ya. Kita baca dulu ayatnya bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Ya. Ayat ini bicara tentang sebuah perumpamaan. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah banyak sekali membuat perumpamaan-perumpamaan. Kadang-kadang perumpamaan itu atau yang dijadikan perumpamaan itu adalah benda-benda yang kecil yang mungkin tidak berarti bagi sebagian manusia. Tapi Allah menunjukkan bahwa sekecil apapun ciptaan Allah itu ternyata kalau dijadikan sebagai sebuah perumpamaan punya arti yang besar. Ya. Nah, jadi ini Al-Baqarah ayat 26. Perumpamaan-perumpamaan Allah itu bisa menjadikan orang bertambah kuat imannya, tapi juga di sisi lain bisa membuat orang-orang yang tidak beriman itu bertambah sesat. Ya. Kita pelajari mufradatnya, yastahyi, artinya malu. Ya. Innallaha la yastahyi. Sesungguhnya Allah la yastahyi. Yastahyi malu, ya, atau segan. Yadriba masalan, itu artinya membuat perumpamaan. Kata yadribu itu umum difahami artinya memukul. Tapi kalau yadribu masalan, itu artinya membuat perumpamaan. Nah, jadi ini penerjemahan letterlek, kalau tidak hati-hati nanti bisa memukul. Masalan diartikan contoh atau perumpamaan. Ya. Jadi ini membuat. Ba'udah, ya, ba'udatan fama fauqaha. Ba'udah artinya nyamuk. Ya, nyamuk. Ma fauqaha. Letternya yang di atasnya. Ya, yang di atasnya. Jadi Allah membuat perumpamaan dengan menyebut seekor nyamuk atau yang di atasnya, maksudnya di sini yang lebih kecil dari nyamuk. Ya. Amma adapun fa ammal ladzina amanu, adapun alladzina amanu, ya. Arada, menghendaki. Madza aradallahu, apa yang Allah kehendaki, ya. Yudillu, menyesatkan.
Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Yudillu menyesatkan. Ma dan illa. Nah, ini jadi illa di sini adalah suatu pengecualian. Ya. Al-fasikin, orang-orang fasik. Mari kita baca dan kita coba pahami arti dari ayat yang mufradatnya sudah tadi diberikan ya. Innallaha la yastahyi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Saya bantu memahami ayat ini dengan menjawab pertanyaan ini. Ya, dalam kaitan apa nyamuk disebutkan dalam ayat ini? Ya, dalam kaitan apa maksudnya sebagai apa? Ya, nyamuk disebutkan di dalam ayat ini. Kata yadribu secara umum berarti memukul. Ya. Tapi apa maknanya dalam ayat ini? Yaitu yadriba mathalan. Apa yang dimaksud dengan yadriba mathalan? Ya. Pertanyaan ketiga, kata fauqa artinya di atas. Ya. Maka bagaimana Anda memaknainya di dalam ayat ini? Ya, tadi kan yadriba mathalan tadi kan membuat perumpamaan ya. Apa yang dibuat perumpamaan? Ba'udah. Fama fauqa dan kemudian yang lebih di atasnya. Maksudnya di atasnya bagaimana? Nah ini pertanyaannya. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah itu. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Pertanyaannya terhadap perumpamaan yang dibuat oleh Allah yaitu nyamuk tadi. Bagaimana orang-orang beriman menyikapi perumpamaan itu? Ya. Jawabnya fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ya'lamuna, mereka tahu. Ya. Wa ammal ladzina kafaru, bagaimana orang-orang kafir menyikapi perumpamaan Allah dengan nyamuk tadi? Jawabnya fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ya. Jadi ini sikap orang mukmin. Ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Sedangkan sifat orang kafir, mereka berkata, madza aradallahu bihadza mathala. Oke. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Yudillu tadi ingat menyesatkan, ya. Pertanyaannya, sehubungan dengan perumpamaan itu apa yang terjadi dengan manusia? Ya. Jawabnya ada yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Ya. Siapa pelaku atau fa'il dari kata yudillu dan kata yahdi dalam ayat tersebut? Ya. Jawabannya tentu kita lihat siapa yang membuat perumpamaan itu. Nah, maka dengan perumpamaan itu, si pembuat perumpamaan tadi bisa yudillu menyesatkan dan juga bisa yahdi memberi petunjuk. Ya. Pertanyaan yang terakhir, siapa yang dibiarkan sesat dalam menyikapi perumpamaan tersebut? Ya, siapa? Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Ya. Ini jawabnya. Baik, sekarang kita latihan memahami ayat yang lain. Innallaha la yuhibbul kafirin. Ya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. La yuhibbu, ini kata kuncinya tadi, yang sudah ada di dalam ayat sebelumnya. Ya. Kemudian, innallaha la yuhibbul mufsidin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Ya.
Jadi ini kita bantu apa? La yuhibbu, la yuhibbu, la yuhibbu. Saya kira semua sudah paham. Kafirin, mu'tadin, ya, orang-orang yang berlebihan, melebihi batas. Mufsidin, ya, orang-orang yang merusak. Ya. La yukhliful mi'at, yukhlifu menyalahi. Ya. Al-mi'at, janji. Yakhfa, tersembunyi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un. Tidak ada sesuatu syai'un yang yakhfa. La yaghfiru an yushraka bihi, saya kira mafhum. Ya, la yahdil qaumadz zalimin, saya kira sudah bisa dipahami. Ya. Tolong ini dibaca dan kemudian diusahakan untuk dipahami dan diterjemahkan. Kalau ada kesulitan bisa menyampaikannya di grup WhatsApp. Ya. Ayat lain. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu ala an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ini ayat yang lain ya. Semua kata-katanya, mufradnya sudah kita pelajari. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, ayat ini sangat terkenal. Dan semua mufradnya kita pahami sudah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini mungkin baru jadala yujadilu. Ya, ini bisa berarti membantah, ya, bisa mendebat, ya, bisa berdiskusi. Ya. Oke. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. A'lamu itu adalah ismu tafdhil, ya, dari alima tahu, a'lamu lebih, alim tahu, yang mengetahui, a'lamu yang lebih tahu. Ya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Ini dhalla yadillu sesat, ud'u ajalah, jadil debatlah atau bantahlah. Oke, sekarang masuk ke tugas. Ya. Dari ayat ini, ya, perintahnya adalah tulislah di kolom 2 bagian ayat yang maknanya tertulis di kolom 1. Ya, ini kolom 2, ini kolom 1. Ini kolom 1, ini kolom 2 ya. Oke, ini kolom 1, ini kolom 2. Jadi, adapun orang-orang yang beriman, mana dalam ayat ini yang artinya itu? Adapun orang-orang yang kafir, mana di dalam ayat ini yang berarti ini? Begitu seterusnya, aku siksa mereka dengan siksa yang pedih. Nah, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Di dunia dan akhirat. Nah, ini paling gampang. Dan beramal soleh. Ya. Insyaallah ini satu tugas yang tidak sulit. Ya, saya yakin bisa dikerjakan dengan baik. Tugas 2, terjemahkan petikan ayat-ayat berikut ini. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ini bantuan mufradatnya ya. Sebelah kiri. Daraballahu mathalan rajulaini, dua laki-laki. Rajulun, satu orang laki-laki, rajulaini, dua orang laki-laki. Abkam, artinya bisu. Imro'ah, ya, imro'atnya istri. Penulisannya bisa pakai tak marbutoh seperti ini atau tak panjang seperti ini.
Ya. Qaryah artinya desa atau negeri. Ya, wa daraballahu mathalan qaryatan artinya negeri. Ya. Yang lain saya kira sudah bisa difahami. Ya. Kuncinya tadi pada kata daraballah, daraba mathalan. Daraba mathalan. Ya. Ini daraba mathalan. Daraballahu mathalan. Oke. Ya, kemudian tugas yang terakhir, tugas yang ketiga, ini adalah menerjemahkan ayat 126 tadi, surat Al-Baqarah, ya, ke dalam bahasa Indonesia yang benar tanpa melihat terjemahan yang ada dalam kitab-kitab Al-Quran dan terjemahan lainnya. Tolong diusahakan menerjemahkan secara mandiri, ya, dan nanti hasilnya akan kita lihat bersama-sama. Ya, insya Allah sudah bisa menerjemahkan ayat tersebut setelah kita bahas mufradatnya, juga pemaknaan, dan juga contoh-contoh dari ayat-ayat yang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai mempelajari ayat 26 dari surat Al-Baqarah. Ternyata ayat ini berkaitan dengan perumpamaan yang sudah dibuat oleh Allah dengan menyebut satu binatang yang sangat kecil, yaitu nyamuk. Ya. Tapi Allah tidak segan membuat perumpamaan dengan binatang sekecil nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Kita sudah pahami dari ayat tadi apa maksud dan tujuan dari perumpamaan yang Allah buat untuk manusia. Semoga Allah memudahkan kita di dalam mempelajari ayat-ayatnya, firman-firmannya di dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.